Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Betri Lukas akan mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh ingin hidup selalu bersandar kepada Engkau. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, dan kami percayakan kembali hidup kami ke dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan itu. Saat ini kami minta bimbingan Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu Engkau membimbing kami melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Inilah kami ya Tuhan yang suka merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, diambil dari Yesaya pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan di bawah judul perikop kelancangan penduduk Yerusalem. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria. Hai orang-orangmu yang mati terbunuh, bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan. Biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini saya beri judul Teguran dan Hajaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar tentang teguran dan hajaran Tuhan kepada umatnya manusia. Jika kita perhatikan dalam sebelum Yesaya pasal yang ke-22, penglihatan yang diberikan oleh Yesaya adalah mengenai teguran dan hajaran yang Tuhan berikan kepada bangsa lain, atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Lalu dalam pasal 22, dalam teks yang menjadi renungan kita yang telah kita baca bersama tadi, penglihatan tersebut ditulis oleh Yesaya ditujukan kepada Yerusalem, atau bangsa Yehuda itu sendiri. Kita lihat dari ayat yang pertama dikatakan, lembah penglihatan, atau disebut dalam bahasa aslinya Kezion atau lembah Sion. Ini jelas merujuk kepada Yerusalem atau Israel itu sendiri. Yerusalem adalah bangsa atau umat yang dipilih oleh Tuhan. Tapi mengapa mereka juga ditegur dan dihajar oleh Tuhan? Ini menjadi perenungan bagi kita. Maka kita bisa belajar beberapa hal dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan akan menegur kita jika kita berpindah keyakinan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yerusalem sebagai kota berkubu, sebagai kota yang kokoh, yang memiliki tembok pelindung dan menara pengintai, itu dikatakan akan ditawan. Selain dibangun tembok pelindung, Yerusalem berada di lembah yang dilindungi oleh tembok alam, yakni gunung-gunung yang mengelilinginya. Waktu itu Yerusalem didatangi oleh duta-duta dari kelompok koalisi untuk mengajak Yehuda bergabung dalam koalisi melawan Asur. Namun Yehuda menolak ajakan koalisi tersebut. Alih-alih bergabung dengan koalisi anti Asur, mereka justru memohon bantuan Asur dan membayar upeti.
Selain mereka mengandalkan benteng-benteng kokoh yang membuat mereka aman, mereka juga mengandalkan bala bantuan Asur yang merupakan negara adidaya. Tentu saja dengan demikian mereka harus juga tunduk kepada Raja Asur, yang harus sekaligus mengakui bahwa ilah-ilah Asur yang lebih kuat dari Allah mereka, sesuai kebiasaan bangsa di Timur Tengah waktu itu. Maka Allah Yehuda tidak menjadi andalan mereka lagi, melainkan ilah-ilah Asur yang merupakan berhala-berhala yang mati. Oleh sebab itu kita belajar, seberapa kuat pun kita, jika iman kita berpindah atau bergeser dari Tuhan, maka kita akan ditegur dan dihajar oleh Dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan bergeser dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena sekalipun kita adalah umat pilihannya, jikalau iman kita berpindah, maka Tuhan akan menegur dan menghajar kita. Ingat, yang pertama, Tuhan akan menegur dan menghajar kita jika kita berpindah iman ataupun keyakinan kita daripadanya. Yang kedua, Tuhan akan menegur dan menghajar kita jika kita menjadi orang percaya hanya karena keturunan, bukan karena ada iman dalam diri kita. Sekali lagi, Tuhan akan menegur dan menghajar kita jika kita menjadi orang percaya hanya karena keturunan, bukan karena iman dalam diri kita. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah keturunan Abraham. Kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang disukai oleh Tuhan, sekaligus menjadi orang beriman yang begitu diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, orang Israel merasa sebagai umat Tuhan yang merupakan keturunan Abraham, orang beriman tersebut, mereka pasti memiliki keistimewaan status. Mereka merasa sekalipun salah, mereka tidak perlu ditegur, dinasehati, atau dihajar, karena mereka bangsa pilihan. Tetapi mereka salah. Memang Tuhan berjanji akan memberkati keturunan Abraham. Namun bukan berarti sebagai keturunan orang beriman, mereka bisa semena saja. Mereka juga dituntut untuk memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepada nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kita keturunan orang beriman atau kita menjadi orang percaya karena nenek moyang kita orang percaya, tetapi kita yang harus juga memiliki iman dalam diri kita. Kalau kita hanya mengandalkan bahwa kita keturunan orang percaya, keturunan orang beriman, lalu kita berbuat semena-mena, maka Tuhan pun akan menegur dan menghajar kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, jangan hanya kita percaya menjadi keturunan orang yang percaya. Jangan kita menjadi keturunan orang yang percaya saja, tapi jadikanlah kita juga menjadi orang yang benar-benar percaya. Karena Tuhan akan menegur, menasehati kita, bahkan menghajar kita, jika kita hanya menjadi keturunan orang percaya, tapi tidak memiliki iman dalam diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menegur umatnya, jika umatnya sadar telah berbuat dosa, namun tidak mau bertobat. Sidang jemaat, Israel itu sadar mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Makanya mereka akan diserang, dikepung oleh musuh. Tapi mereka hanya sadar, mereka tidak bertobat. Oleh sebab itu Tuhan menegur mereka supaya mereka bertobat. Jadi harus kita ingat, jangan hidup kita hanya sadar akan kesalahan kita, tapi kita tidak pernah bertobat. Yang lebih tepat dan benar adalah kita sadar akan dosa kita, mengaku kita bersalah, dan kita juga harus bertobat. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sekalipun kita adalah umat Tuhan, kita juga perlu sadar akan diri kita. Tapi bukan hanya berhenti terbatas sampai sadar, tapi juga harus bertobat. Sadar itu bagus, tapi pertobatan itu adalah menjadi yang terpenting di dalam semuanya. Karena jikalau kita hanya sadar dan tidak mau bertobat, Tuhan pun akan tetap menegur dan menghajar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menegur dan menghajar kita karena yang pertama, jika kita berpindah keyakinan. Jika kita tidak memiliki, yang kedua, jika kita tidak memiliki iman, kita percaya hanya karena keturunan. Yang ketiga, Tuhan akan menegur kita jika kita sadar berbuat dosa tapi tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, ingatlah, Tuhan menegur dan menghajar kita bukan untuk membinasakan kita, melainkan supaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu,
Janganlah kita berpindah dari keyakinan kita. Jangan kita hanya menjadi orang percaya karena keturunan, tapi sungguh-sungguhlah menjadi orang beriman. Dan sadarlah dan juga teruslah bertobat dalam diri kita. Tuhan memberkati penyampaian firman ini. Amin. Kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara, terkhusus kita berdoa untuk hari ini. Menurut jadwal dari Resort, terkhusus kita mendoakan untuk jemaat GKE Konut. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami puja, kami puji. Engkau yang kami sembah. Engkau kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Di hari yang indah ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan terukir, terpatri, termeterai indah di hati, di loh jiwa kami dan kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami menaikkan permohonan dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan kami. Kami berdoa menyerahkan anggota jemaat-Mu di gereja Konut ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang ada di GKE Konut ya Tuhan. Dengan demikian mereka semua boleh terus bersandar kepada nama Tuhan. Mereka juga akan merasa pertolongan dan kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan mereka. Tuntun seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu di sana ya Bapa. Dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam masa depan pendidikan anak-anak mereka. Terkhusus untuk hamba-Mu yang telah Engkau pilih, telah Engkau tentukan untuk bertugas melayani. Biarlah kuasa dan pertolongan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Dan Engkau memberkati ia ya Tuhan. Para majelis penatua diakon, program-program kerja gereja, bahkan seluruh masyarakat di desa Konut kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Demikian juga ya Bapak Surgawi, kami berdoa untuk Resort GKE Puruk Cahu, pengurus resort, majelis resort, Pak Ketua resort, BPH majelis resort, seluruh jemaat-jemaat kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah semua umat Tuhan, seluruh jemaat-jemaat di resort Puruk Cahu dilindungi, ditolong, dan diberkati oleh Engkau. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terkhusus saat ini tidak henti, tidak lelah. Kami mohon Tuhan meluputkan kami dari penyebaran virus corona. Dan Tuhan menguatkan kami dari hal-hal yang membuat kami terjatuh. Engkau akan tetap membuat kami kuat. Kami akan terhindar dari bahaya. Bahkan kami akan terhindar dari wabah virus corona ya Tuhan. Kami percaya hidup kami tetap diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ada banyak kami menghadapi keadaan sulit dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu yang kudus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati hidup kami yang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah syukur, doa, dan syafaat kami. Memohon hanya kepada nama-Mu. Dan syafaat yang tidak sempurna ini kami sempurnakan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.